Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Dalam ayat ini menggunakan kalimat qardon. Apa itu qardon? Pinjaman. Kalau saya minjam, kewajiban saya apa? Mengembalikan. Apa yang kalian pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya itu milik Allah. Kalimat pinjam ini kepada kaum muslimin yang mereka meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kompensasi fayudha'ifahu lahu, dilipat gandakan. Ad'afan katsira, sangat banyak. Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang bernama Abu Dahda Al-Ansori datang kepada Rasulullah ketika datang ayat ini. Ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan pinjaman dari kita? Qala na'am. Ya wahai Abu Dahda, ya Rasulullah, ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Rasulullah mengulurkan tangannya. Kemudian Abu Dahda mengambil tangannya Rasulullah, ya. Kemudian dipegang erat. Qala fa inni qad aqradtu Rabbi azza wa jalla haidi. Ya Rasulullah, sungguh aku hari ini akan meminjamkan kebun kurmaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kebun itu berisi 600 kurma. Sedangkan di dalam kebun itu ada istri dan anak-anaknya. Kemudian Abu Dahda ini datang ke kebun itu setelah beliau menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ingin memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang memanggil, "Ya Ummat Dahda, wahai istriku, keluarlah kamu karena aku telah meminjamkan kebun ini, ya, tempat ini kepada Allah." Masya Allah, ya. Nah, inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Saya yakin akan dilipat gandakan lebih banyak lagi hartanya. Faqad aqradtuhu Rabbi azza wa jalla. Kemudian beliau keluar bersama anak-anaknya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qardun hasana, yang dimaksud pinjaman yang terbaik itu adalah an-nafaqatu fi sabilillah, yaitu infak di jalan Allah. Nah, Masya Allah, ya, pinjaman yang terbaik, yang paling bagus dan akan dilipat gandakan oleh Allah itu adalah infak fisabilillah. Jadi kalau dilipat gandakan itu, ya, kalau satu jadi dua, kalau dua jadi 4, kalau 4 jadi 8. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini itu ada afan katsiro. Bukan hanya 2, 3, tapi dilipat gandakan lebih banyak lagi. Jadi panjenengan kalau berinfak hari ini 1.000 rupiah, ya, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan lebih banyak lagi. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 261, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah yaitu seperti kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti satu butir, ya, satu butir yang menumbuhkan 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap bulirnya akan tumbuh mi'atu habbah, ya, 100 bulir, ya, 100 butir. Artinya apa?
dilipat gandakan hartanya itu sampai 700 kali lipat. Jadi lipat gandanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan 1, 2, 3 kali, tapi berlipat-lipat. Nah, sekarang apakah kita ingin meminjamkan, ya, ini bahasanya Allah ini kita meminjamkan, padahal ini semua milik Allah, mestinya memberikan kepada Allah, tapi Allah menggunakan kalimat qardun hasanah. Artinya apa? Untuk memuliakan kita dan untuk memberikan motivasi kepada kita agar kita betul-betul memiliki investasi akhirat yang besar. Karena panjenengan ketika meninggal dunia, ketika tidak memiliki bekal, tidak memiliki investasi, ya, apa yang kita jadikan tameng yang bisa menolong kita nanti setelah kita meninggal dunia? Ketika meninggal dunia, berada di alam barzakh untuk menanti kehidupan yang lebih panjang lagi, apa yang kita miliki? Kita tidak punya apa-apa. Amal ibadah kita juga sedikit. Kita punya harta, tidak pernah kita infakkan, tidak pernah kita sedekahkan. Maka investasi yang paling besar adalah kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai motivasi agar kita ini memiliki bekal yang banyak nanti ketika kita meninggal dunia. Dan kita di dalam melaksanakan satu amal, ya, satu amal, kita betul-betul menjadikan amal kita ini adalah qardun hasanah. Panjenengan hari ini berangkat dari rumah ke majelis ilmu. Ini adalah amal sebagai qardun hasanah, ya. Waktu, tenaga yang kita miliki ini kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ganti adzaafan katsira, berlipat-lipat kebaikan. Ya. Jadi kalau kita yakin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi. Maka di dalam kita beramal, ya, kita niatkan kita memberikan pinjaman kepada Allah, baik itu harta kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan seluruh nyawa kita, seluruh apa yang kita miliki yang kita miliki, kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dipinjam Allah itu pasti kembali. Jenengan kalau pinjam aja harus dikembalikan. Kalau ada orang pinjam terus gak dikembalikan, itu namanya apa, Pak? Ngemplang katanya. Allah itu jauh dari sifat yang seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala meminjam diri kita, meminjam harta kita, dan Allah mengembalikan dengan, ya, berlipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki kita. Nah, jadi kita yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin rezeki kita, kemudian Allah ingin melapangkan urusan kita, maka ya kita pinjamkan kepada Allah. Pinjam ke bank aja berani, ya. Masa meminjamkan sesuatu kepada Allah nggak berani, ya? Ini nyekolah apa namanya, sertifikat. Itu aja berani kok, masa sama Allah nggak berani minjamkan, ya? Ya, minjamkan sertifikat kepada Allah itu, ya, pahalanya lebih besar, ya, daripada ke bank. Kalau bank ini kena riba. Jadi jangan takut kalau kita semakin banyak meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan, ya, pahala yang berlipat ganda. Allah akan memperluas rezeki kita. Ini matematikanya nggak nutut, Pak. Ya, matematikanya nggak nutut. Kalau kita keluarkan 100.000, ya, dari 1 juta berarti tinggal berapa, Pak? 900.000. Matematikanya kan begitu, ya. Ya, punya uang 1 juta, ya.
Nanti kita kasihkan orang 100.000, berarti tinggal 900.000. Ada orang minta lagi ya 300, dikasih 300.000 ya, berarti tinggal 600.000. Ada yang butuh lagi dikasih 200.000 ya, sampai habis. Matematikanya ini semakin dikasih semakin habis. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya ini. Nah, ini hanya orang-orang yang beriman. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dari setiap urusannya, akan diberikan jalan keluar. Di panjenengan ruwet ya, di keluarga, di kerjaan dan lain sebagainya. Kalau panjenengan dekat kepada Allah, kemudian aktivitasnya senantiasa berada di jalan Allah, berdakwah di majelis ilmu, kemudian banyak menolong fakir miskin, du'afa wal masakin, fa insyaallah dimudahkan. Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini hanya berlaku bagi orang yang bertakwa ya. Ada syaratnya, orang yang beriman dan bertakwa. Semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berhitung untuk memberikan kepada Allah ya, untuk meminjamkan semua ya. Jangankan harta kita, nyawa kita pun kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala.